Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat iman wal Islam, kesempatan dan kesehatan untuk tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu yang mana salah satu tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba adalah ketika dia dimudahkan di dalam memahami agama yang mulia ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan baginya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia dalam masalah agama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan berupa surga bagi mereka yang mau berjalan menuntut ilmu, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Maka menuntut ilmu adalah ibadah yang agung, mulia, besar, yang dia salah satu jalan pintas yang dengannya seorang akan dimudahkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk bagian dari mereka, orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian insyaallah ta'ala kita akan sebutkan berkaitan tentang apa yang ada di depan kita dari kitab Al-Jannatu wan Nar minal kitabi was sunnati al-mutahharah. Surga dan neraka dilihat dari kacamata Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Sunnah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mutahharah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia ditulis, disusun oleh seorang yang bernama Abdurrahman bin Sa'id bin Ali bin Wahab
Al-Qahtani rahimahullah ta'ala, dan penyusun ataupun penulis dari kitab ini menulis dan menyusun dari kitab yang ada di hadapan kita ini saat beliau masih di kelas 3 SMA. Kalau di kita namanya SMA, kalau di Saudi namanya Tsanawiyah. Maka kitab ini yang akan kita baca ini ditulis saat beliau kelas 3 SMA. Dan umur penulis tidak lama. Dan beliau rahimahullah ta'ala sudah meninggal dunia di saat beliau berumur 18 tahun 9 bulan. Jadi apa yang kita lihat sekarang, akan baca sekarang, berupa kitab yang judulnya Al-Jannatu wan Nar minal Kitab was Sunnah Al-Mutahharah ini, ditulis oleh seorang yang masih muda. Dan tentu kita bisa mengetahui bagaimana seorang yang masih muda bisa menulis, bisa menyusun kitab seperti ini, tentu dengan penuh perjuangan. Bagaimana beliau dengan keadaan yang masih kelas 3 SMA itu menulis dan menyusun kitab ini sehingga jadi, dan kita bisa membacanya sekarang. Maka beliau Abdurrahman bin Sa'id bin Ali bin Wahab rahimahullah ta'ala adalah anak yang cerdas memang, disebutkan. Kemudian selain kecerdasan yang ada, maka beliau memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Jadi memang ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada mereka berupa kecerdasan, kemudian juga semangat di dalam menuntut ilmu, sehingga apa yang dicita-citakan dari ilmu tersebut bisa diraih. Di antara contoh adalah beliau Al-Ibn Abdurrahman, Ananda Abdurrahman, disebutkan dalam kitab yang dikirimkan lewat WA atau PDF-nya. Beliau dipanggil dengan Al-Ibn Abdurrahman, Ananda, artinya masih kecil. Dan kesempatan seperti ini juga bisa tentu diraih oleh orang selain mereka. Tidak hanya beliau yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa melakukan hal yang sama, tetapi siapa saja punya kesempatan untuk itu. Yang penting seorang itu memiliki semangat, keinginan yang besar. Dan tidak aneh dan tidak heran, mungkin kita pernah mendengar juga bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang jauh-jauh dari Yaman datang ke Madinah, kemudian belajar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan yang begitu kurang dalam finansial. Tetapi kemudian apa yang kurang tidak menjadi hambatan untuk beliau tetap semangat di dalam menuntut ilmu. Apa yang ada pada beliau yaitu kemampuan untuk bisa menghafal. Jadi potensi yang ada, yang beliau miliki itu beliau pakai, meski dari sisi yang lain yaitu kemampuan finansial tidak ada,
tetapi ada yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau berupa kekuatan hafalan. Maka potensi itu yang dipakai oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk kemudian menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hanya sekitar 3 tahunan beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menjadi orang yang paling banyak menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya bahwasanya kekurangan yang ada di satu sisi itu tidak menghalangi untuk seorang bisa berkembang dari sisi yang lain. Mungkin seorang dia kurang dari sisi yang ini, tetapi bisa mengambil dari sisi yang itu, dan sebaliknya. Artinya seorang dia mencari potensi dari mana dia bisa mengambil manfaat yang dengannya dia bisa memberikan manfaat untuk dirinya, kemudian juga untuk orang lain. Termasuk di sini apa yang dilakukan oleh Ananda Abdurrahman yang menulis kitab Al-Jannatu wan Nar minal Kitabi was Sunnah Al-Mutahharah. Maka kesempatan yang beliau diberikan dengan keadaan yang singkat, umur hanya sampai 18 tahun 9 bulan, tapi ada berapa kitab yang beliau tulis, susun, di antaranya kitab ini. Dan ini yang akan kita baca di malam yang berbahagia ini. Kemudian kita mengetahui tentunya kesuksesan yang sejati, kesuksesan yang hakiki, yang sebenarnya adalah ketika seorang itu telah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Itu adalah kesuksesan sejati, kesuksesan yang hakiki, ketika seorang dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang dia dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah yang sukses, yang beruntung, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya senda gurau. Jadi betapapun mungkin di dunia seorang itu dianggap sukses, baik dari jabatan dan pangkat ataupun kemudian harta benda ataupun yang lainnya misalnya, maka seorang tersebut belum dikatakan mendapatkan kesuksesan yang hakiki, yang sejati, sampai dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Karena tentu seorang, kalau saja kita misalkan seperti pertemuan sebelumnya, seorang yang bercita-cita untuk membangun istananya, untuk dia bisa hidup berbahagia dengan pasangannya dan keturunannya, dia harus banting tulang, peras keringat dari pagi sampai malam, sampai pagi dan malam lagi, terus menerus seperti itu, dan akan terbayar semuanya. Lelahnya tersebut, letihnya tersebut, lesunya tersebut akan terbayar semuanya, dan tidak akan terasa lagi lelah kemudian letih dan lesu itu ketika dia sudah berhasil untuk membangun istananya bersama pasangannya dan keturunannya. Padahal apa yang dia dapatkan dari cita-cita tersebut adalah suatu yang fana, yang tidak lama. Lalu bagaimana pendapat kita seandainya seorang kemudian ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan
maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan lelahnya dia tersebut, ya, pengorbanannya dia tersebut, ya, sungguh-sungguhnya dia tersebut, kemudian pada akhirnya nanti dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga yang dia merupakan kehidupan yang abadi, kemudian kesuksesan yang hakiki dan sejati. Bagaimana bahagianya orang tersebut, bagaimana senangnya, bagaimana gembiranya orang tersebut ketika kehidupan yang fana telah berlalu dengan berbagai bentuk dari ujian dan cobaan yang bisa dia lalui, baik ujian berkaitan tentang apa yang didapatkan dari musibah dan sebagainya, baik ujian yang berkaitan tentang pelaksanaan dia terhadap, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian ujian di dalam dia menghentikan atau menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada akhirnya dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya hal tersebut, ya. Betapa bahagianya keadaan tersebut, ya. Betapa, ya, gembiranya orang tersebut, ya, ketika dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Surga yang sudah disebutkan dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu surga yang mala ainun ru'at, yang dia tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah bisa dibayangkan oleh akal pikiran seorang. Betapapun keindahan, kebagusan yang dihayalkan, yang dipikirkan oleh manusia, maka tidak akan pernah sampai pada keindahan dan juga bagusnya surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dia kitab yang akan kita bacakan, ya, berkaitan tentang Al-Jannatu wan Nar minal Kitab was Sunnah Al-Mutahharah, yang disebutkan atau disusun oleh, ya, Al-Ibn Abdurrahman bin Sa'id bin Ali bin Wahab rahimahullahu ta'ala. Kalau kita lihat, ya, bagi yang membawa kitab, ya, silahkan dilihat, ya. Panjang dia, ya, dari apa yang disebutkan, ya, oleh orang-orang yang menulis tentang biografi penulis ini, ya, bagaimana mereka kemudian menulis biografi, ataupun sejarah singkat tentang kehidupan seorang, ya, Abdurrahman yang hanya sebentar, ya, dengan berbagai bentuk, ya, dari pujian-pujian dari guru-guru beliau dan juga dari teman-teman beliau. Itu sangat panjang di sini kalau kita lihat, ya, sampai halaman 86, ya, sampai halaman 86 itu semua berbicara tentang biografi, kemudian apa saja yang ditulisnya untuk beliau, ya, berkaitan tentang kepergian beliau tentunya, yang beliau hanya 18 tahun 9 bulan kemudian meninggal dunia, ya. Maka ini ditulis, ya, berkaitan tentang bagaimana beliau, ya. Adapun pembahasan kita berkaitan tentang Al-Jannah wan Nar ini, ya, maka dia dimulai di halaman ke-87, ya. Halaman 87. Silakan dilihat bagi yang membawa kitab. Di halaman 93, ya, kita lihat di sini beliau menulis, ya, dengan mengatakan al-babul awal, bab pertama, berkaitan tentang apa? Tentang al-jannatu wan nar, tentang surga dan neraka. Ta'rifun wa bayan, pengertian dan penjelasannya. Jadi penulis, ya, rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan, menyebutkan kepada kita tentang apa itu surga, ya, dan apa itu neraka. Al-faslul awal, ta'riful jannah wan nar wa dzikru asma'ihima. Beliau menyebutkan tentang, ya, pasal yang pertama, yaitu pengertian dari surga dan neraka. Kemudian menyebutkan tentang, ya, nama-nama keduanya. Adapun al-mabhas al-awwal adalah pengertian dari surga dan penyebutan dari nama-namanya. Baru kemudian al-mabhas as-saninya
berkaitan tentang pengertian neraka dan juga namanya. Kemudian juga al-fasl as-tsani, hal jannatu wan nar mawjudatan, berkaitan tentang apakah surga dan neraka itu sudah ada sekarang, wa aina makanuhuma, dan di mana dia sekarang. Kemudian mabahasnya yang pertama adalah isbatu wujudil jannah wan nar, penetapan tentang adanya surga dan neraka. Adapun yang kedua adalah isbatu makanil jannah wan nar, penetapan tentang di mana sebenarnya surga dan neraka. Dan mungkin itu yang akan kita bahas di malam yang berbahagia ini, berkaitan tentang apa yang beliau sebutkan. Berikutnya di halaman 94, penulis mengatakan al-faslul awal ta'riful jannati wan nar wa dzikru asma'ihima, pengertian dari surga dan neraka dan menyebutkan tentang nama-nama keduanya. Pertama adalah pengertian surga dan nama-namanya. Beliau mengatakan al-jannatu lughatan. Jadi kata al-jannah, sering kita dengar kata al-jannah disebutkan dalam kajian-kajian, misalnya disebutkan kata al-jannah. Baik orang yang kita dengar, misalnya orang Arab mengatakan jannah. Maka apa yang dia maksud ketika dia menyebutkan kata jannah tersebut? Maka secara bahasa, maksud dari kata al-jannah adalah al-bustan. Jadi secara bahasa adalah al-bustan, yang berarti kebun. Kebun. Ini secara bahasanya ketika disebutkan dengan jannah, atau kalau kita sebutkan bahasa Indonesianya adalah surga, maka yang dimaksud itu adalah kebun secara bahasa. Karena tentu kita akan mengatakan bahwasanya suatu kebun yang dimiliki oleh seseorang itu adalah diantara bentuk dari luasnya, misalnya rumah seseorang. Ketika rumahnya memiliki kebun di depannya atau di belakangnya atau di samping kiri kanannya, maka tentu rumah itu akan menjadi lebih indah daripada misalnya rumah itu tidak memiliki kebun. Ini secara bahasa ya. Secara bahasa bahwasanya ketika seorang itu mengatakan jannah, surga, maka maksudnya adalah kebun. Wa minhul jinan. Dan di antara yang di bagian dari itu adalah al-jinan. Jinan adalah kebun-kebun itu sendiri. Wal Arab tusammi an-nakhila jannatan. Dan orang Arab itu menamakan yaitu kebun dari kebun kurma itu dengan jannah. Jadi orang Arab itu kalau dia menamakan kebun kurma, maka mereka mengatakan jannah. Wa fi Mukhtaril Qamus, ya, dalam Mukhtaril Qamus disebutkan al-jannah itu adalah al-hadiqatu dzatu syajar wan nakhal wa jam'uha jinan. Jannah itu adalah hadiqah, yaitu kebun yang memiliki banyak pohon dan juga pohon kurma, yang mana dia dijamakkan, artinya kalau satu itu jannah ya, dalam bahasa Arab ya. Kalau satu jannah, kalau banyak namanya jinan. Jadi jannah satu, jinan banyak, jannah. Kebun, jannah, jinan banyak kebun. Kebun-kebun. Ini secara bahasa ya. Ketika seorang menyebut kata jannah, berarti dia adalah berkaitan tentang kebun. Wal jannatu fil istilah, adapun jannah secara istilah syar'i yang ingin kita sebutkan di pembahasan tentang apa yang akan kita sebutkan di sini, yaitu huwal ismul am al mutanawil litilka dar allati a'addaha Allahu liman ata'ahu wa mashtamalat alaihi min anwa'in na'im wal ladzati wal bahjati was surur wa qurratil ain. Jannah secara istilah ya, dari pembahasan kita dalam kitab ini, yaitu nama yang dia mencakup, nama umum yang mencakup
yaitu dar, tempat yang a'addah Allah, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala liman ata'ahu, bagi mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan jannah. Jadi jannah di dalam pembahasan kita ini adalah yaitu jannah ya, yang dia adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan dia bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalamnya penuh dengan berbagai macam kenikmatan, kelezatan, kemuliaan, kebahagiaan, dan semua yang membahagiakan mata. Ini berkaitan tentang jannah. Kita sebutkan, penulis sebutkan baik secara lughah bahasa maupun secara istilah. Amma asmaul jannah, adapun nama-nama surga, fayaqulu Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, maka disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, fi asma'il jannah wa ma'aniha wa istiqaqatiha, berkaitan tentang nama, makna, dan dari istiqaqnya. Beliau mengatakan walaha iddatu asma', jadi surga itu memiliki banyak nama. Jadi surga memiliki banyak nama bi'tibari sifatiha, kalau dia dilihat dari sifatnya ya, maka wa musammaha wahidun bi'tibari dzat, bahwasanya dia itu satu kalau dilihat dari sisi zat. Beliau mengatakan fahiya mutaradifatun min hadzal wajhi, maka dia sama dari sisi ini, wa takhtalifu bi'tibari sifati, dan berbeda tergantung dari sifat, fahiya mutabayinatun min hadzal wajhi, maka dia berbeda dari sisi ini. Wa hakadza asma'ur rabbi subhanahu wa ta'ala wa asma'u kitabihi wa asma'u rusulihi wa asma'ul yaumil akhir wa asma'u an-nar. Maksudnya begini, jadi surga itu sebagaimana yang disebutkan di sini oleh Al-Imam Ibnul Qayyim ya. Jadi surga itu memiliki banyak nama. Ya. Dan dari segi penamaan ya, dilihat dari segi penamaan, maka dari zatnya dia satu. Artinya begini, misalnya surga itu nanti namanya Jannatu Aden ya. Surga Aden misalnya. Ada namanya surga Al-Firdaus ya. Kemudian ada namanya Jannatun Naim misalnya. Nah, dari tiga nama ini dilihat dari segi nama ya, maka dia satu. Artinya Jannatu Aden itu adalah surga itu sendiri. Kemudian Jannatun Naim itu adalah surga itu sendiri. Kemudian Jannatul Firdaus itu juga surga itu sendiri. Tetapi dari segi sifatnya maka dia berbeda. Maksudnya Jannatun Naim itu dia bukanlah ya, dari sifat Jannatu Aden, dan dia juga bukan sifat dari Jannat Al-Firdaus. Mungkin kita ulang. Di sini dibawakan memang ya tentang misalnya Asmaur Rabb, kata beliau di sini. Contohnya adalah nama Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya begini. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya, memiliki banyak nama ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak nama. Dilihat dari segi zatnya, maka nama-nama yang banyak itu dia menunjuk kepada zat yang satu, yaitu Allah. Jadi namanya Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Ya Allah. Siapa Ar-Rahim? Ya Allah. Siapa Al-Mannan? Allah. Siapa Al-Ghafur? Allah. Siapa Al-Wahhab? Allah. Dari sisi zat, maka penunjukan nama-nama yang banyak ini menuju pada satu yang
satu zatnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dari segi sifat, maka sifat Ar-Rahim, sifat yang ada pada kata Mannan itu sendiri, kemudian sifat yang ada pada kata Wahhab itu, dia tidak sama. Dilihat dari segi sifat, dia berbeda. Semoga dipahami berkaitan tentang masalah ini. Ini yang dimaksud oleh perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim, bahwasanya bi asma'il jannah wa ma'aniha wa istiqaqatiha wa laha iddatu asma', bahwasanya dia memiliki banyak nama bi'tibari sifatiha, dari segi sifatnya, wa musammaha wahidun, adapun namanya itu dari segi nama maka dia satu, bi'tibari zat, dari segi zatnya. Jadi banyak nama tetapi penunjukannya pada satu surga gitu. Pada satu surga. Tapi dari sifat maka dia tidak sama sifat yang satu dengan sifat yang lain itu. Itu yang beliau sebutkan. Makanya di sini dicontohkan tentang Asma'ur Rabb, tentang nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian kitabihi, rusulihi. Misalnya kalau rusulihi misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama beliau kan tidak satu Beliau namanya Muhammad, nama beliau Ahmad, nama beliau Nabiur Rahmah misalnya. Maksudnya apa? Kalau Muhammad karena banyak orang yang memuji beliau dari segi itu. Tapi Muhammad itu adalah beliau sendiri. Kemudian Ahmad dari segi, artinya maknanya dari segi beliau yang sering atau banyak kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, namanya Ahmad. Kemudian dari segi nama yaitu Nabiur Rahmah, karena beliau diutus kepada seluruh alam gitu kan. Maka nama-nama ini Muhammad, Ahmad, Nabiur Rahmah, kemana dia? Ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, zatnya satu gitu. Bukan ada Nabi satu lagi namanya Muhammad, satu lagi Ahmad, satu lagi berdiri di sini namanya Nabiur Rahmah. Enggak. Jadi tiga nama ini menunjuk pada yang satu gitu. Tetapi sifatnya, jadi sifat yang tadi ini dia tidak sama dengan yang ini, dan yang ini pun tidak sama dengan yang ini. Gitu. Jadi dari segi sifat itu dia berbeda antara yang sifat yang ini dan sifat yang itu, bukan dia sama gitu. Bukan. Jadi dia berbeda. Tapi kalau dari segi penamaan, meskipun namanya beda, tetapi satu orangnya. Semoga dipahami berkaitan tentang masalah ini. Termasuk juga di sini tentang nama hari kiamat, dicontohkan tentang hari kiamat, nama hari kiamat, hari kiamat, yaumul kiamah, misalnya namanya At-Tamah, kemudian yaumul hasyr misalnya. Nama setiap nama itu yang menunjukkan pada hari di mana bumi itu hancur. Banyak nama tapi yang dimaksud satu itu. Tapi setiap dari nama-nama itu sifatnya berbeda. Sifatnya berbeda. Seperti itu yang dimaksud. Penulis mengatakan wa min asma'il jannah, di antara nama surga itu sendiri yang pertama al-jannah. Al-jannah, qala Allah Ta'ala udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga dengan apa yang telah kalian kerjakan. Jadi penamaan dengan kata al-jannah bagi surga itu dari mana diambil? Dari firman Allah Subhanahu wa taala, udkhulul jannah bima kuntum ta'mal. Kemudian nama surga juga Darussalam. Darussalam. Qala subhanahu wallahu yad'u ila darissalam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada Darussalam, tempat kesejahteraan, keselamatan, dan menunjukkan kepada siapa yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Jadi penamaan dengan Darussalam bagi surga itu diambil dari ayat ini. Wallahu yad'u ila darissalam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa qala ta'ala lahum darussalam
inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagi mereka Darussalam di sisi Tuhan mereka, dan dialah pelindung mereka dengan apa yang mereka telah kerjakan. Dan juga disebutkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahiya daru salamin min kulli baliyah wa afat. Fahiya daru salamin min kulli baliyatin wa afah. Bahwasanya dia adalah Darussalam bagi setiap semua yang melelahkan dan penyakit. Itu yang kedua ya, Darussalam. Kemudian berikutnya Darul Khuld. Qala Allah Ta'ala udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud. Masuklah kalian dengan sejahtera, itulah hari kekekalan. Maka surga itu namanya Darul Khuld. Berikutnya nama surga Darul Muqamah. Dari mana dia? Dari firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi ahallana daral muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lugub. Yaitu Allah yang menempatkan kami di Darul Muqamah dengan karunia-Nya yang kami tidak diberikan atau merasa di dalamnya itu nasab, kelelahan, wala yamassuna fiha lugub, dan juga tidak kelusuan. Ini dalil yang menunjukkan tentang di antara nama surga itu Darul Muqamah. Termasuk juga adalah Jannatul Ma'wa. Qala Allah Ta'ala indaha Jannatul Ma'wa. Di sisinya, ya, di tempat tersebut, di dekatnya ada Jannatul Ma'wa. Ini nama kelima dari nama surga, yaitu Jannatul Ma'wa. Kemudian juga ya, Jannatu Aden. Jannatu Aden. Qala azza wa jalla jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya. Surga Aden yang dijanjikan bagi hamba Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang meski belum terlihat. Ini dalil yang menunjukkan tentang di antara nama surga adalah Jannat Aden. Berikutnya adalah Al-Firdaus. Qala Allah Ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang-orang yang beriman, beramal saleh, maka bagi mereka Jannatul Firdaus, tempat kembali. Ini yang ketujuh dari nama surga, yaitu Al-Firdaus. Berikutnya Jannatun Naim. Dari mana? Dari firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun na'im. Bahwasanya orang-orang yang beriman, beramal saleh, bagi mereka Jannatun Na'im. Berikutnya Al-Maqamul Amin. Al-Maqamul Amin dari firman Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu fi maqamin amin, di surga yang dia adalah maqamin amin. Kemudian yang terakhir yang disebutkan berkaitan tentang nama-nama surga, yaitu maq'adi sidqin. Qala Allah Ta'ala fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Yaitu di maq'ah sidqin, maq'adi sidqin, di sisi Allah Subhanahu wa taala, penguasa yang maha mampu segalanya. Ini beberapa yang disebutkan berkaitan tentang
nama surga yang diambilkan dari Al-Quran, sebagaimana judul dari kitab ini, yaitu Al-Jannatu wan Naru minal kitabi was sunnah al-mutahharah. Jadi apa yang dibawakan di sini adalah berkaitan tentang nama-nama yang diambilkan dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim tadi berkaitan tentang bahwasanya surga itu dia memiliki banyak nama, ya. Dia memiliki banyak nama, ya. Maka nama yang kita sebutkan tadi 10 itu dia mengacu pada surga, ya. Dia mengacu pada surga. Surga yang satu itu secara zat dia adalah surga yang namanya banyak. Tetapi dari segi sifat, ya, maka dia berbeda. Artinya surga, ya, Darussalam itu bukan, ya, Darul Khuld sifatnya, ya. Jadi berbeda-beda gitu. Darul Muqamah itu berbeda dengan, ya, Jannatul Ma'wa sifatnya, dari segi sifatnya. Tetapi penunjukan dari nama yang banyak itu menunjukkan pada satu surga, ya, yaitu Al-Jannah itu sendiri. Maka itu yang disebutkan oleh penulis, ya, berkaitan tentang, ya, pasal pertama, ya, ataupun mabhas yang pertama berkaitan tentang pengertian dari surga dan juga penyebutan nama-namanya. Ya, sebelum kita tutup, ya, pembahasan kita di malam yang berbahagia ini, ya, kita ingin, ya, bertanya dan mengulang, ya, bagi jemaah yang bisa menjawab, ya, silahkan, ya. Yang bisa menjawab, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pahala, kan begitu. Adapun hadiah yang lain, ya, mungkin nanti panitia yang nanti kita bicara dulu, kita lobby. Sekarang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala lah, ya, ya. Kemudian, ya, memasukkan kita ke dalam surga, ya. Terkhusus yang bisa jawab, insya Allah. Kan begitu. Yang pertama, ya, tentang pengertian surga secara bahasa. Mungkin ada jamaah yang bisa menjawab, silahkan. Jamil, barakallahu fikum, ya. Benar, ya. Jadi secara bahasa lugatan bahwasanya al-jannah itu secara bahasa adalah al-bustan. Mumtaz, barakallahu fikum. Berikutnya berkaitan tentang, ya, jamak dari surga, ya. Ada jemaah yang bisa menjawab? Tafadhal. Jinan, barakallahu fikuma, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga, ya. Jangan kita doakan 2 orang nanti kita susah, ya. Semua insyaallah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamil, barakallahu fikum. Kemudian berkaitan tentang, ya, nama-nama surga, ya. Mungkin ada yang bisa menyebutkan satu-satu saja, ya, dari nama surga tersebut untuk kemudian kita mengingatnya, ya, yang semoga dengan itu kita bersemangat untuk bisa mengejarnya insyaallah taala. Silahkan ada jemaah mungkin dari kanan, mulai dari surga Jannah, Mumtaz, barakallahu fikum. Semua ada di situ. Yang kedua Darussalam, Jayyid, barakallahu fikum. Semua di sini ada mungkin Jannatul Firdaus, Mumtaz, barakallahu fikum, itu yang ketiga. Kemudian Jannatu tadi sudah. Kemudian Jannatu Aden, Mumtaz, barakallahu fikum. Jannatu Al-Muqamah, ya, Darul Muqamah, Mumtaz, barakallahu fikum. Semua ada yang di sini. Jannatul Ma'wa, Mumtaz, barakallahu fikum. Kemudian ada lagi Darul Khuld, Mumtaz, barakallahu fikum. Semua ada 3 lagi kayaknya yang belum disebut ini. Ya, Al-Maqamul Amin, Mumtaz, barakallahu fikum. Semua ada 2 lagi belum? Ya, ya, Maq'adis Sidqin, Mumtaz, barakallahu fikum. Tinggal 1, baru kita pulang ini. Yang belum jawab tidak boleh pulang. Sudah tadi? Sudah tadi? Ya? Sudah tadi? Darussalam sudah?
Jannatun Na'im, itu yang belum kita sebutkan tadi ya. Jannatun Na'im. Sepertinya itu yang kita belum sebutkan ya. Alhamdulillah kita bisa pulang. Mungkin ini yang kita sebutkan di malam yang berbahagia ini. Insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan sebutkan berkaitan tentang neraka dan juga nama-nama neraka. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Yang benar semua dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya dan juga dari syaitan. Saya minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.